Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Gini, kita bakal langsung aja ngebahas sesuatu yang lagi relate banget sama kondisi sekarang. Realitas dua sisi dari dunia kerja lepas, atau yang biasa kita sebut freelancing. Di satu sisi, wah, prospeknya emang kelihatan luar biasa banget ya kan? Siapa sih yang nggak mau gampang dapat uang secara online dari mana aja? Tapi, nah ini tapinya, di sisi lain ada hal krusial yang jarang banget diomongin orang, yaitu kebutuhan mutlak buat ngebangun yang namanya sistem pertahanan finansial. Sistem ini tuh ibarat nyawa kita buat bertahan hidup pas penghasilan tiba-tiba lagi seret atau mengering. Jadi hari ini, kita bakal bongkar tuntas dua sisi koin ini. Kita bakal belajar gimana cara menyerang buat nyari cuannya, dan yang paling penting gimana cara bertahan biar uang itu nggak nguap gitu aja. Nah, buat ngebuka mata kita, ada satu kutipan yang benar-benar nampar ekspektasi awal kita soal freelance. Kutipan ini bilang, bukan berarti kamu nggak butuh keahlian, kamu cuma perlu belajar, ngebangun portofolio dan masarin jasamu. Nggak ada ceritanya cuma rebahan terus dapat bayaran. Boom. Ini fondasi kita banget teman-teman. Pekerjaan yang bakal kita bahas nanti emang gampang banget diakses. Tapi ingat, tetap butuh dedikasi, usaha buat masarin diri sendiri, dan kemauan buat terus belajar. Nggak ada tuh ceritanya uang jatuh dari langit. Oke, buat ulasan kita kali ini, agendanya udah jelas banget. Pertama, kita bahas peluang freelance tanpa keahlian khusus. Terus, realitas keras dunia freelance. Ketiga, mengadopsi pola pikir petani. Keempat, 4 keranjang finansial. Dan terakhir, menggaji diri sendiri. Alurnya emang kita susun begini, karena setelah ngomongin cara main ofensif buat ngasilin uang, kita harus buru-buru putar balik ke strategi defensif yang super penting buat ngelolanya. Lanjut ya, masuk ke bagian pertama. Peluang freelance tanpa keahlian khusus. Kabar baiknya nih, sekarang ada banyak banget cara yang gampang buat mulai dapat uang dari internet hari ini juga. Asli, gak perlu nunggu ijazah atau ikut sertifikasi bertahun-tahun. Coba deh perhatiin tabel peluang freelance ini. Seru-seru banget kan? Ada jasa ngetik ulang dokumen yang bayarannya mulai dari Rp15.000 buat 2 halaman. Kelihatannya receh? Eits, bayangin kalau kamu dapat proyek ketik proposal 50 halaman. Lumayan banget jadinya. Terus ada juga jasa bikin subtitle video, mulai dari Rp60.000 buat video durasi pendek. Nah, yang lagi hype banget sekarang, User Generated Content atau UGC. Kamu cuma perlu bikin video review produk yang nanti bakal diposting sama brand aslinya. Dan pastinya ada kerjaan jadi admin media sosial. Cuma balasin chat sama proses pesanan dari jam 9 pagi sampai 7 malam, kamu bisa dapat Rp100.000 per hari. Coba kaliin deh kalau kamu bisa pegang 3 toko online sekaligus tiap bulannya. Penghasilan kamu bisa langsung meroket. Terus terang, ini nih bagian favorit aku, karena sumpah ini agak mengejutkan. Percaya nggak percaya, cuma dengan modal Rp60.000, kamu tahu jasa apa yang bisa kamu tawarin? Jasa curhat. Iya, serius, kamu nggak salah dengar. Kamu bisa jadi pendengar profesional. Kamu dibayar cuma buat dengerin keluh kesah orang lewat chat, bahkan ada layanan tambahan kayak jasa bangunin tidur atau sleep call. Jadi, poin pentingnya di sini tuh kreativitas. Selama kamu jeli lihat apa yang lagi dibutuhin sama pasar, selalu ada jalan buat dapetin cuan, meskipun itu cuma sekedar jadi tempat curhat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Realitas keras dunia freelance. Tadi kan kita udah heboh ngomongin cara dapetin uangnya. Tapi hati-hati, bahaya yang sebenarnya justru ngumpet di balik kesuksesan pertama kamu. Masalah utamanya ada di sini. Banyak banget freelancer pemula yang kejebak di siklus pesta dan kelaparan, alias feast or famine. Gini perbandingannya, kalau gaji korporat itu ibarat aliran air keran yang stabil, udah pasti terjadwal dan bisa diandelin tiap bulan. Nah, kalau pendekatan freelance, itu ibarat hujan badai. Kadang kamu kebanjiran duit dalam sebulan karena proyek lagi numpuk, tapi bulan depannya bisa kemarau panjang, kering kerontang nggak ada proyek masuk sama sekali. Kalau pas badai turun, kamu nggak nadahin airnya, ya air itu bakal ngalir kebuang sia-sia gitu aja. Ujung-ujungnya, kamu kehausan pas musim kemarau datang. Nah, masuk akal kan? Makanya, kita lanjut ke bagian ketiga, mengadopsi pola pikir petani. Buat bisa survive dengan pendapatan yang naik turun, strategi teknis aja nggak bakal cukup. Pola pikir kamu harus berubah total. Kamu harus mulai mikir layaknya seorang petani. Maksudnya, mikir kayak petani tuh gimana sih? Gini, seorang petani nggak mungkin makan semua hasil panennya sekaligus dalam sehari. Nggak mungkin kan? Mereka tuh mikirnya jangka panjang dan super strategis. Sebagian hasil panen disimpan buat jadi benih musim depan, sebagian dijual, dan sebagian lagi disimpan buat cadangan pas musim paceklik yang udah pasti bakal datang. Begitu juga dengan kamu. Tiap rupiah yang masuk dari hasil ngerjain proyek freelance, itu bukan uang yang bisa langsung kamu abisin hari itu juga. Anggaplah itu modal dan cadangan nyawa kamu buat bertahan di minggu-minggu atau bulan-bulan pas kerjaan lagi bener-bener sepi. Biar lebih gampang, mari kita pakai istilah sehari-hari aja.
Hati-hati banget sama ilusi yang namanya uang panas. Uang panas ini uang yang baru aja cair dari klien, yang bikin kamu tiba-tiba ngerasa jadi sultan, terus langsung gatel pengen nongkrong mahal atau check out keranjang belanjaan diskon. Jangan. Kamu harus buru-buru ngubah uang panas ini jadi uang aman. Uang aman itu dana yang benar-benar kamu alokasiin secara ketat dan disiplin buat kebutuhan pokok atau buat keamanan masa depan. Ingat, prioritasin tanggung jawab dulu, jauh sebelum kamu mikirin soal hiburan. Masuk ke bagian keempat, 4 keranjang finansial. Tadi mindsetnya udah dapet ya. Nah sekarang kita ubah mindset itu jadi strategi pertahanan yang nyata dan bisa langsung dipraktekin. Ini tuh sistem konkret di mana kamu wajib ngebagi uangmu detik itu juga, pas uang dari klien mendarat di rekening. Jadikan ini sebagai cetak biru keuanganmu. Irisan pertama, kebutuhan pokok. Ini ngambil jatah paling gede, sekitar 40–50%. Ini harga mati, nggak bisa ditawar. Buat makan, kosan, listrik. Terus, irisan buat hiburan. Itu dipatok maksimal cuma 10–15% aja ya. Tapi coba perhatiin irisan kedua, dana darurat. Ini nih jaring pengaman utama kamu. Kalau kamu masih single, kejar target dana darurat minimal 3 bulan biaya hidup. Tapi kalau udah nikah dan berkeluarga, pastiin dana darurat ini tembus 6 bulan biaya rumah tangga. Dan pastinya jangan lupain irisan ketiga, investasi, yang bisa kamu mulai dari instrumen minim resiko kayak reksadana pasar uang atau emas. Satu lagi yang krusial, jangan pernah nyampur semua uang ini di satu rekening. Harus dipisah, biar batas antara dana darurat dan uang jajan tetap jelas banget. Dan akhirnya kita nyampe di bagian kelima, menggaji diri sendiri. Ini bisa dibilang jurus pamungkasnya manajemen keuangan buat para freelancer. Tujuannya apa? Buat nyiptain kestabilan buatan di tengah penghasilan kamu yang lagi kacau balau. Yuk kita bedah 3 langkah gampang ini. Langkah pertama, hitung rata-rata penghasilan bulanan kamu selama setahun ke belakang. Terus langkah kedua, tetapin angka gaji aman, yang jumlahnya di bawah angka rata-rata tadi. Terakhir, langkah ketiga, simpan sisa lebihannya ke rekening cadangan. Biar nggak bingung, aku kasih contoh konkret. Misal, rata-rata penghasilanmu itu 6 juta sebulan. Nah, jangan pernah jadiin 6 juta itu patokan pengeluaran bulananmu. Disiplinlah, set aja gajimu di angka 4 juta rupiah. Terus 2 jutanya lari kemana? Kunci rapat-rapat di tabungan cadangan. Dengan cara kayak gini, andai kata bulan depan penghasilan kamu benar-benar 0 rupiah, kamu nggak bakal kelaparan. Kenapa? Karena tabungan cadangan kamu itu yang bakal ngebayarin gaji 4 juta kamu. Keren kan? Sebagai penutup dari ulasan kita kali ini, aku pengen ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat kamu renungin. Apakah kamu yang selama ini mimpin keuanganmu atau malah keuangan yang mimpin hidupmu? Ngebangun sistem yang baru aja kita bahas ini tuh bukan sekedar ngotak-ngatik angka di spreadsheet yang ngebosenin, tapi ini soal membeli kedamaian pikiran. Ini tentang ngelindungin diri sendiri dan mastiin masa depan keluargamu aman dari badai krisis finansial yang bisa datang kapan aja. Terima kasih banyak udah gabung di pembahasan seru kita kali ini. Tetap semangat, tetap disiplin nerapinnya, dan sampai jumpa di sesi ulasan berikutnya.